Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Masih membahas tema kita pada kali ini, keutamaan di bulan Sya'ban. Nah Ustadz, saya pengen tanya lagi di segmen 3. Kalau tadi segmen pertama, segmen 2 kita sudah membahas tentang banyak, tapi dari sekian banyak saya pengen nanya lagi satu lagi. Ada nggak peristiwa-peristiwa penting pada zamannya Rasulullah SAW di bulan Sya'ban? Ya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban ini adalah mendapatkan daripada wahyu dari Allah. Itulah yang sehingga Rasul mengatakan bahwasanya wasa'banu syahri. Sehingga dari peristiwa inilah mendapatkan ada firman Allah Subhanahu wa taala, fiha yubraku kullu amrin hakim. Setiap perkara diputuskan oleh Allah pada malam pertengahan daripada bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Maka dari itu ulama menganjurkan kepada kita pemirsa. Menganjurkan apa itu? Menganjurkan malam kita berzikir kepada Allah. Bahkan dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu, sesungguhnya Allah itu turun, kata Nabi. Turun ke mana? Turun ke langit dunia. Untuk apa? Turunnya di situ maksudnya bukan Allah turun, akan tetapi rahmatnya, pertolongannya turun ke mana? Yakni adalah ke langit dunia atau ke langit dunia. Di situ Rasul Allah Subhanahu wa taala, Rasul katakan bahwa akan mengampuni seluruh orang-orang yang memohon ampun kepada Allah. Bahkan Pak Pihayu Brokukul Amrin Hakim, pada malam itu ditentukan bahwasanya setahun yang akan datang. Maka dari itu ulama menganjurkan kepada kita malam nisfu itu kumpul semuanya menghadap kepada Allah, berdoa, bermunajat, membaca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama bermohon kepada ya Allah ya Rabbana, dengan keberkahan mukjizat Yasin Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, yang sehat dan berkah untuk beribadah kepada Allah. Yasin yang kedua memohon kepada ya Allah ya Rabbana, berikan kami hidup ini rizki yang halal yang untuk bekal kami beribadah kepada Allah. Yang ketiga kita bermohon kepada Allah, Yasin dibaca. Yang ketiga memohon keberkahan mukjizat daripada Al-Quran itu, Allah memberikan ketetapan iman, ketetapan Islam sehingga sampai akhir hayat, sehingga mautnya nanti husnul khatimah. Inilah yang dianjurkan oleh para ulama. Agar apa? Agar kita bisa menghidupkan, mendapatkan rahmat pertolongan Allah, yang mana Nabi katakan pada malam itu Allah turun ke langit dunia, artinya rahmatnya turun ke langit dunia untuk seluruh manusia yang bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kita bermunajat. Bahkan pada jam 12, artinya pas di pertengahan bulan Sya'ban, buku catatan amal dalam 1 tahun akan ditutup. Ditutup lalu diberikan kepada Allah, disetorkan kepada Allah, yang nantinya akan diberikan kembali kepada umat manusia. Sehingga umat manusia terbagi menjadi 3 menerima buku catatan amalnya. Ada yang terima dari tangan kanannya, ini orang yang selamat. Ada yang sebelah kiri, bahkan ada yang dilempar dari punggungnya, nauzubillah summa nauzubillah. Maka dari itu pemirsa, tentunya adalah di malam nisfu ini kita bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar dosa-dosa diampuni oleh Allah, agar hati ini menjadi tenang, menjadi luas, jadi hilang penyakit-penyakit iri, dengki, hasud dan lain sebagainya. Tetap bahagia di dalam hati, menerima seluruh apa yang Allah bagikan kepada kita. Lalu kita mohon di akhir penutupan buku ini adalah dicatat di situ dosa telah diampuni oleh Allah. Lalu diberi lagi buku catatan untuk 1 tahun. Kita awali juga dengan berzikir, bermunajat kepada Allah, lalu untuk lebih baik dalam mengisi kehidupan kita. Insya Allah, berarti pada peristiwa tersebut Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, Ustaz. Ya, wahyu. Pada wahyu itu diturunkan di bulan Sya'ban, artinya tidak bertepatan dengan malam nisfu, akan tetapi adalah di bulan Sya'ban itu turunnya yang namanya firman Allah, wahyu Allah, surat Al-Ahzab ayat 56 tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ayat yang memerintahkan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti catatan kita itu nanti dikumpulkan sama malaikat terus disetor ke Allah gitu. Betul. Berarti kan misalkan dosa kita udah banyak nih, sudah tercatat sama Allah. Itu nanti terhitung dosa atau gimana? Atau nanti diganti baru yang diampuni lagi sama Allah? Nah, dosa kita akan tetap menjadi dosa kalau kita tidak bermohon ampun kepada Allah.
Besarnya gunung masih besar dosa kita. Akan tetapi sebesar-besarnya dosa kita lebih besar ampunan Allah, Rahman Rahimnya Allah. Maka dari itu jangan putus asa untuk memohon ampun kepada Allah. Masya Allah, berarti kita harus tetap meminta ampun kepada Allah. Ustaz. Baik Ustaz, dari awal tadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari keutamaan bulan Sya'ban, Ustaz? Iya. Baik pemirsa Lentera Islam BRTP dimanapun berada, kesimpulan dari apa yang telah kita bahas pada hari ini tentang keutamaan daripada bulan Sya'ban. Yang pertama, Sya'ban ini adalah bulan maghfirah, bulan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan Sya'ban ini adalah bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat firman Allah, wahyu Allah untuk memerintahkan manusia agar berselawat kepada baginda Rasul. Maka perbanyaklah kita membaca salawat di bulan ini. Lalu ada peristiwa penting di bulan ini pemirsa, yakni adalah peristiwa nisfu Sya'ban. Apa itu nisfu Sya'ban? Adalah pertengahan daripada bulan Sya'ban. Maka dari itu dianjurkan kita semuanya untuk bermohon kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Kita banyak dosa, Allah lebih banyak ampunannya, Allah lebih luas Rahman Rahimnya. Maka bermohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jangan lupa pemirsa, bahwasanya kita banyakin pula berpuasa. Rasulullah melaksanakan puasa sunnah paling banyak itu adalah di bulan Sya'ban, menurut riwayat daripada istri beliau Sayyidah Aisyah. Maka dari itu ayo kita banyakin berpuasa, asal jangan sama dengan yang namanya Ramadan. Yang full cuma Ramadan doang. Maka Sya'ban jangan full sebulan full. Maka dari itu, ayo kita berpuasa. Yang terakhir pemirsa, jangan sampai lupa bahwasanya malam itu adalah ditentukannya seluruh hukum-hukum oleh Allah. Ditentukannya berbagai macam perkara yang akan terjadi kepada diri kita di malam nisfi itu. Maka dari itu banyaklah bermohon dengan baca Yasin, panjangkan umur dalam berkah, rizki yang barokah, bekal ibadah, lalu dikuatkan iman dan Islam sampai akhir hayat. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan, keberkahan, kita semuanya bisa melaksanakan amaliyah ini. Amin ya Allah. Amin, ya amin, amin. Banyak banget Ustaz atau keutamaan dari bulan Sya'ban tadi, dari mulai mengaji, baca Al-Quran, terus berbanyak salawat pada Nabi Muhammad, dan salah satunya adalah puasa ya, poin ketiga Ustaz ya. Baik pemirsa, kesimpulan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Dan pemirsa BRTV di rumah jangan khawatir, apa Lentera Islam masih hadir di episode-episode berikutnya dengan berbagai tema-tema yang sangat menarik tentunya. Saya Muhammad Kemal Idris dan Ustadz Iwan Andalusi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.